Selamat pagi Bapak Ibu, Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini kita boleh dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, dalam program Morning Call saya mengajak Bapak Ibu, Saudari-saudara sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal 9 ayat 28 hingga ayat 30. 1 Tawarikh pasal 9 ayat 28 hingga ayat 30. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ada sukacita ya Tuhan Allah ketika kami boleh bangun di pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh menjagai kami di istirahat malam kami. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami diberi kemampuan untuk boleh memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan Allah, kami telah sedia mendengarkannya. Amin. 1 Tawarikh pasal 9 ayat 28 hingga ayat 30, demikian firman Tuhan. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Demikianlah firman Tuhan. Dalam sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, juga anak-anak. Ada opa, ada oma, kadang-kadang ada om, ada tante. Setiap bagian dalam keluarga tersebut punya perannya masing-masing untuk bisa membangun keluarga itu menjadi keluarga yang penuh dengan kasih. Ketika salah seorang dari anggota keluarga itu tidak menjalankan perannya dengan utuh, dengan sungguh-sungguh, maka kasih yang didambakan hadir dalam kehidupan rumah tangga itu juga akan buyar. Di dalam bacaan kita, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudariku, terlihat dengan jelas bahwa dalam kehidupan persekutuan pun ada peran-peran yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam bacaan kita, setiap orang punya perannya sesuai dengan kemampuannya. Mereka diberi peran agar mereka mampu menunjang kehidupan persekutuan, khususnya dalam hal peribadatan. Kalau kita baca, bagian bacaan kita ini terkoneksi dengan yang namanya ibadah. Untuk menjamin peribadahan itu berjalan dengan baik, maka ternyata ada orang-orang yang diberi peran-peran khusus supaya bisa menjaga berjalannya ibadah itu dengan baik. Nah, kalau kita lihat, yang dipersiapkan di sini adalah orang-orang yang bertugas untuk mengurus perkakas-perkakas ibadah, perabotan-perabotan, bahkan rempah-rempah yang digunakan untuk menunjang peribadahan. Kalau boleh dikata, orang-orang ini adalah orang-orang yang berperan aktif dalam mempersiapkan peribadahan itu. Kalau bahasanya di saat ini yang kita kenal itu ada koster yang mempersiapkan segala sesuatunya. Lalu dalam jabatan gerejawi kita kenal dengan penatua diaken yang juga mengambil bagian, khususnya
Kalau dia mempersiapkan segala sesuatunya dalam peribadahan. Begitu. Nah, yang ditekankan adalah bagaimana orang-orang itu mau mengurus dengan baik, mau mengerjakan dengan baik apa yang menjadi tugasnya. Di sini yang boleh kita pelajari Bapak Ibu, bahwa di balik setiap peran, di balik setiap tugas yang diberikan, berarti ada tanggung jawab besar yang harus ikut di dalamnya. Kalau kita menerima peran tetapi kita tidak melakukannya dengan tanggung jawab, itu sama saja kalau kita mengerjakannya itu hanya sekadarnya saja. Yang dituntut ketika kita punya peran adalah mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ini bukan hanya berbicara tentang ibadah, bukan berbicara sekadar persekutuan, tidak. Tetapi dalam seluruh lingkup hidup dan kehidupan Bapak Ibu dan saya tentunya. Setiap bagian dalam kehidupan kita harus bisa kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dalam catatan saya di beranda Facebook saya menulis begini: kerjakanlah dengan cinta apa yang menjadi bagianmu. Kerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi tugas tanggung jawab. Sehingga ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita mengambil bagian untuk menyatakan cinta kasih Allah dalam dunia ini. Kita membangun kehidupan bukan hanya untuk pribadi kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Ketika Bapak Ibu dan saya diberi peran oleh Tuhan Allah di dalam dunia ini, maka jangan sedikit pun kita berpikir untuk menjalankannya sekadar saja. Tetapi sekecil apapun peran yang diberikan kepadamu, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh sebagai wujud engkau mencintai Tuhanmu. Dengan sungguh-sungguh engkau melakukan tugas tanggung jawabmu, maka disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mari mulai dengan komitmen untuk bisa melakukan apapun tanggung jawab kita, bahkan sekecil apapun itu. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Persiapkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Setiap hal yang kita kerjakan, kerjakanlah itu sebagai pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di pagi hari ini mulailah dengan komitmen untuk bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh di dalam cinta untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Mari kita menutup renungan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari berdoa. Dalam kasih karunia-Mu ya Allah, Engkau memberi setiap kami peran, baik itu dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, bahkan dalam kehidupan persekutuan. Karena itu ya Tuhan Allah, kami mohon melalui firman yang kami dengar, beri kami hati yang teguh untuk melakukan setiap peran kami dengan sungguh-sungguh, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami di hari ini ya Tuhan Allah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkenanlah Tuhan berkarya dalam hidup dan kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai berjumpa lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di program Morning Call berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.